Assalamualaikum. Di video kali ini, Aca mau share tentang pengukuran antropometri dan penilaian status gizi dan diet pada orang dewasa. Happy watching! Selamat siang Ibu. Siang Dok. Perkenalkan, saya Dr. Anastasia, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Dita Dok. Ibu Dita usianya berapa Ibu? 20 Dok. 20 tahun. Iya. Alamatnya di mana? Mekarsari Dok. Oke. Sudah menikah Ibu? Belum. Belum. Sehari-hari bekerja mahasiswa? Saya mahasiswa sih. Mahasiswa. Iya. Oke. Baik Ibu Dita, jadi hari ini kita akan melakukan beberapa prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan pemeriksaan lingkar pinggang. Kemudian tujuannya ini adalah untuk mengetahui dari masing-masing indikator pemeriksaan tersebut, dari mulai berat badan ibu, tinggi badan ibu, lingkar lengan atas, dan lingkar pinggang ibu. Dan mungkin nanti saat pemeriksaan akan dirasakan tidak nyaman karena saya akan menyentuh bagian lengan dan juga bagian pinggang ibu saat melakukan pengukuran. Namun pemeriksaan ini penting, apakah ibu bersedia? Bersedia Dok. Oke, baik ibu. Kalau begitu kita lanjut ke pemeriksaan yang pertama ya ibu. Iya. Pada tahap persiapan, letakkan timbangan di lantai yang datar, kemudian pastikan bandul berada pada angka 0. Setelah timbangan sudah siap, jelaskan tujuan dan cara penimbangan pada pasien. Jangan lupa untuk meminta pasien melepaskan alas kaki, jaket, serta mengosongkan kantong pakaian pada saat pengukuran berat badan. Baik Ibu, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan berat badan. Nanti pada saat pemeriksaan, alas kaki Ibu harap dilepas, kemudian perhiasan seperti gelang, jam tangan tolong dilepas. Dan bila ada barang-barang yang di dalam saku seperti handphone atau benda-benda yang berat, tolong dikosongkan terlebih dahulu ya Ibu. Oke Dok. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Udah sih Dok. Oke, baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya. Iya Dok. Setelah menjelaskan tujuan dan cara pengukuran berat badan, minta pasien untuk naik ke atas timbangan dengan posisi kaki tepat berada di tengah dan tidak menumpu pada satu kaki. Kemudian baca angka yang tertera dan mencatat hasil penimbangan. Setelah itu, minta pasien turun dari alat timbangan. Baik Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tinggi badan. Nanti Ibu berdiri tegak lurus di meteran ini. Kemudian nanti untuk bagian tumit, betis, bokong, punggung, dan bagian belakang kepala diharapkan untuk menempel pada tembok ya Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Lepas foto nggak ya Dok? Oh iya, alas kakinya juga dilepas ya. Oh iya. Oke, kita mulai pemeriksaannya ya Bu. Pada saat pengukuran tinggi badan, pastikan tubuh menyentuh 5 titik pemeriksaan, yaitu bagian tumit, betis, bokong, punggung, dan belakang kepala. Kemudian, minta pasien untuk berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan dan lakukan pengukuran. Pada saat pengukuran, pemeriksa bisa menggunakan alat bantu seperti penggaris atau buku agar posisi penilaian tegak lurus. Dan catat hasil pemeriksaan.
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan untuk pengukuran lingkar lengan atas ya Ibu. Nanti untuk pemeriksaannya itu saya minta tolong Ibu untuk menyingsingkan lengan bajunya sampai ke bahu. Kemudian nanti saya akan melakukan pengukurannya. Mungkin nanti akan dirasakan tidak nyaman karena saya harus memegang bagian lengan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oh, udah sih. Oke, kita langsung ke pemeriksaannya ya Bu. Iya. Pada saat pemeriksaan, minta pasien untuk menyingsingkan lengan bajunya sampai ke bahu. Kemudian cari titik tengah antara ujung bahu dan juga ujung siku pasien. Kira-kira di sini, kemudian lakukan pengukuran lingkar lengan atas. Baik Ibu, pengukurannya sudah selesai. Baik Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan untuk pengukuran lingkar perut Ibu atau lingkar pinggang. Untuk prosedurnya nanti Ibu tolong dilepas pakaiannya sebatas dada agar perutnya terlihat. Kemudian nanti saya akan melakukan pengukuran. Mungkin pada saat pengukuran akan dirasakan tidak nyaman karena saya akan mengukur di bagian perut Ibu tersebut. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak dong. Oke, baik Ibu, kita langsung ke pemeriksaannya ya Bu. Iya. Pada saat pemeriksaan lingkar perut, cari titik antara pinggul dan tulang iga atau tulang rusuk terakhir pasien. Kemudian diambil titik tengahnya, kira-kira di sini. Kemudian lakukan pengukuran. Baik Ibu, sudah selesai pengukurannya. Oke, baik Ibu Dita, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi di sini saya akan menginterpretasikan atau membacakan hasil pemeriksaannya ya Ibu. Nah, untuk berat badannya itu 65 kg, tinggi badannya 159 cm, kemudian indeks massa tubuh Ibu 25,6. Kemudian lingkar lengan atasnya 30 cm dan lingkar pinggangnya 80. Untuk hasilnya sendiri dari indeks massa tubuh ini Ibu terkategorikan obesitas tahap awal, dan kemudian untuk lingkar lengan atasnya ini lebih ya Ibu, karena normalnya itu 23,5 cm, dan untuk lingkar perutnya itu Ibu ukurannya 80, dan ini ideal untuk lingkar pinggang wanita. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya sehat aja tuh gimana dong? Baik Ibu, untuk itu nanti saya akan menerangkan pada saat konsultasi status gizi Ibu ya Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah dong. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama dong. Baik Ibu Dita, Iya dong. karena tadi sudah selesai untuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar pinggangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan diet Ibu. Karena berdasarkan dari nilai indeks massa tubuh yang dari pemeriksaan sebelumnya Ibu mengarah pada obes 1 atau obes tahap awal. Jadi untuk pengaturan dietnya akan saya jelaskan ya Ibu. Untuk kebutuhan energinya atau kebutuhan kalori Ibu disesuaikan dengan aktivitas Ibu sehari-hari. Apakah itu aktivitas yang ringan, aktivitas sedang, atau aktivitas yang berat. Kemudian untuk makannya, Ibu bisa menggunakan konsep T-shape atau piring berbentuk T. Ini saya akan jelaskan ya Ibu. Iya. Baik Ibu, untuk konsep piring makan bentuk T ini, itu yang pertama setengah piringnya seperti yang dilihat pada gambar bisa Ibu isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian seperempat piring bisa Ibu isi dengan protein. Pilihan proteinnya bisa ikan, ayam, telur, atau daging. Kemudian untuk yang seperempat piring lagi Ibu bisa isi dengan karbohidrat, bisa kentang, gandum, ataupun biji-bijian yang lain. Ada yang ingin ditanyakan dulu Bu untuk ini? Roti boleh nggak dong? Oh, untuk roti boleh. Nah, jadi yang saya ingin tekankan untuk
konsep piring makan ini dan konsep makan ibu, karena ibu mengarah ke obesitas tahap awal. Jadi untuk konsumsi minyaknya sedikit dikurangi ya ibu. Seperti pengolahan proteinnya bisa pilihannya direbus atau dipanggang. Seperti itu. Kurangin yang gorengan gitu ya? Iya gitu. Oke dok. Atau bila ingin mengkonsumsi minyak, bisa menggunakan minyak jagung atau minyak zaitun, seperti itu. Dan hindari makan makanan yang berminyak atau berlemak, Bu. Oh iya Ibu, selain konsumsi makanan, konsumsi air putih juga penting ya Ibu. Minimal 14 gelas dalam satu hari. 14 gelas ya? Iya, tidak perlu gelas yang terlalu besar, gelas biasa saja, tapi minimal 14 gelas satu hari. Atau 12 gelas, 12 sampai 14 gelas lah sehari. Itu. Kemudian jika ibu ingin mengkonsumsi minuman seperti susu atau jus, itu untuk susu disarankan 1 sampai 2 gelas per hari, dan untuk konsumsi jusnya hanya 1 gelas per hari. Dan dianjurkan untuk mengurangi gula ya ibu, karena mengurangi resiko diabetes. Kemudian untuk konsumsi makanan yang lain juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan jumlah gula yang sedikit. Oke baik ibu, tadi untuk jenis-jenis makanannya sudah jelas ya ibu? Jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jadwal makan ibu. Untuk jadwal makannya itu ibu bisa 5-6 kali per hari. Untuk waktunya dibagi 3 kali makan makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau seperti snack. Untuk snacknya itu pilihannya bisa buah atau salad, seperti itu. Kemudian untuk jam makannya itu bisa ibu pilih jam 7 atau jam 8 untuk sarapan, kemudian jam 12 sampai jam 1 untuk makan siang, dan jam 7 sampai jam 8 untuk makan malam. Kemudian untuk makanan selingnya atau snacknya ibu bisa memilih di jam 10 atau jam 11, dan juga di jam 3 atau di jam 4 sore. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Kayaknya udah sih dok. Oke ibu, karena untuk diet ini sudah ditentukan jenis makan dan waktu makannya, sebaiknya jangan menunda makan ya ibu, karena itu dapat menimbulkan gejala di saluran pencernaan ibu. Ibu bisa merasakan seperti ada mual, muntah gitu, dan rasa tidak enak di bagian perut. Itu. Kemudian untuk evaluasi dari diet ini akan kami lihat di tiap bulannya. Untuk targetnya sendiri, tiap 1 minggu ada penurunan sekitar 0,5 sampai 1 kg. Jadi 1 bulan itu ibu bisa ada penurunan berat badan sekitar 2 sampai 4 kg per bulannya. Dan kami targetkan bila dari yang berat badan ibu sekarang itu sekitar 3 bulan untuk pola diet ini ya ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup sih dok, cukup. Oke baik ibu, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti akan saya berikan tabel untuk jenis dan jam makannya ya ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.